ngiyup dhisik. Ya, ngiyup nyangsor sawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita akan melihat kolam terpal yang kemarin bulan lalu ya saya buat. Ini saya kasih lobster hias warna merah. Ini tanpa aerator, hanya saya kasih enceng gondok dan airnya 10 cm sampai 15 cm, kurang jauh. Jadi awalnya rencana teman-teman, sebentar saya tampil posisi di sini ya. Ya, rencananya kolam ini akan dulu ya, kemarin itu saya kasih untuk pembesaran dari bibit. Maksudnya yang dari telur yang sudah menetas itu, burayak ya berarti, sampai ukur sepanjang segini 3 cm lah atau 1 inci. Dan nanti kalau sudah agak besar, mungkin 5 cm, saya pindah ke kolam yang lebih besar. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, maksudnya telur indukan saya banyak sekali, dan biasanya saya kalau lobster yang bertelur kan saya kasih ke apa kayak jenenge, ada cat apa ya, timba ya atau ember itu ya, saya kasihkan di timba ada cat, tempat cat itu bekas. Nah, stoknya kurang banyak sehingga kurang tempat, maka terpaksa rencana saya ubah. Kolam ini saya kasih indukan yang bertelur dan burayaknya sekalian. Nanti kalau sudah ukur 3 cm atau 4 cm begitu akan, pokoknya segitulah, ukur segitu rada gede didik, baru saya pindah ke kolam yang lebih besar. Lah, sebentar, ada angin teman-teman. Ya, perlu kita ketahui, ternyata menurut pengalaman saya yang masih sedikit ini, bahwa lobster itu kalau kita taruh di ruang terbuka dan tidak ada tutupnya itu mungkin bisa terpal atasnya gitu, atau jaring ya, mulsa atau apa itu namanya ya, paranet ya, itu nanti kecenderungannya warnanya akan lebih cerah atau puyah lah bahasa Jawa. Maka sebaiknya kalau kita mengingu memelihara lobster yang hias, karena warnanya itu kan juga pengaruh ya, itu atasnya dikasih tutup. Ini masih kurang ini pengalaman kemarin yang dari burayak menuju ke 3 cm itu saya amati warnanya merahnya itu agak oranye gitu ya, jadi dia terlalu banyak kena sinar matahari. Berbeda kalau yang punya saya di pembesaran yang di kolam besar itu warnanya bisa ngejreng. Ternyata tempatnya kan tertutup, maksudnya tertutup itu banyak enceng gondok, hampir 1 kolam gitu, jadi dia teduh gitu ya. Itu kalau untuk lobster. Tapi kalau untuk ikan hias yang lain seperti ikan pelati, itu kebalikannya. Saya pernah punya ikan pelati, taruh di dalam ruangan terus begitu, warnanya tidak mau merah gitu, tidak berubah, agak puyah gitu ya, mudar. Tapi kalau lobster kelihatannya kalau ditempatkan di tempat yang gelap atau di tempat yang teduh itu lebih ngejreng gitu. Jadi kebalikannya ya, ini informasi saja bagi yang belum tahu. Dan kita akan melihat isi dari kolam ini masih burayak dan indukan. Untuk burayaknya
Sebentar, ketara ora tapi ya. Ada cahaya dari atas, bayangan teman-teman. Nah, ini di sini ini banyak sekali buaya, tapi di kamera tidak bisa melihat ya. Ini buaya ini. Tak syutingnya. Iki itu buaya. Kemudian di sebelahnya ini di sini ini juga ada buaya atau lobster kecil. Ini karena lensanya tidak bisa lebih tajam lagi ya, kalah sama bayangan di atas. Jadi ini kemarin saya kasih buaya dari indukan 7 atau berapa ya, 7, anggap aja satu indukan itu bisa menghasilkan sebenarnya 300 atau 250, tapi saya pukul rata aja satu indukan itu 50 ekor gitu aja. Kalau ada 7 berarti 7 kali 5 kan 35, 350 ekor. Tapi sebenarnya lebihnya ada kira-kira kok 700-an ekor buaya. Saya taruh di sini. Dan nanti menunggu dia besar baru saya sortir di jaring. Yang besar saya ambil, yang agak kecil dimasukkan sini lagi. Plus juga saya kasih indukannya ini bersembunyi di bawah genteng ini teman-teman, jadi tidak bisa saya ganggu biar tidak stres. Tuh. Indukannya ini kemarin saya kekurangan tempat, jadi tak masukkan sini untuk waktu nguras yang terakhir ya, tanggal piro ya, di 16 tanggal 16 kemarin, 16 bulan Juli saya kuras. Saya dapat indukan yang bertelur sejumlah sekira-kira 39 atau 40 ekor lah. Dan ada aku tidak cukup, tempat cat saya tidak cukup, terpaksa saya taruh di sini karena di tempat cat saya masih kepakai untuk indukan yang lainnya. Jadi nanti ini kalau netas semua ya insya Allah ini full. Seharusnya 3 kalinya kolam ini ukuran 3 kali 4 ya. Lalu biasanya kalau sudah menetas atau anaknya sudah tidak digendong, induknya itu akan ganti kulit atau molting. Ini tadi ada yang ganti molting 2 teman-teman, kita lihat yuk. Aduh, itu ada bekas moltingan. Ini tak kira lobster mati, karena ternyata indukannya baru ganti kulit atau molting. Tak ambil aja. Oh, coba tanganku kok teles. Ini tok. Jadi itu cangkangnya lobster yang baru ganti kulit. Sebaiknya kalau sudah seperti ini, induknya yang baru ganti kulit diambil, disendirikan, biar dia bisa fokus untuk mengeraskan cangkangnya, tidak ada gangguan lobster yang lain. Yang molting lagi ada di depan situ. Nah, ini dia baru molting dan lobsternya sembunyi di pojok ini. Nah, ini mereka kalau baru molting cenderung untuk bersembunyi ya, karena badannya kan sangat lunak seperti agar-agar ya, seperti godir. Nah, itu riskan sekali untuk dimakan temennya. Dan temennya itu kalau bau daging itu wah,
lobster ini akan sangat brutal gitu. Pokoknya dipangan nih koncone. Tidak ada peri kemanusiaan. Tidak masak-masak nih. Gitu. Ya kemarin saya tidak sengaja pun juga gini, ternyata lobster yang mau molting itu pun juga bisa jadi bahan santapan temannya yang lainnya, karena biasanya mereka akan agak lemas, jadi gerakannya lebih lambat dan badannya kelihatannya tidak begitu kuat otot-ototnya begitu, jadi mereka lemas. Saya tidak sengaja kemarin memisahkan dua yang baru menetas, induknya sudah menetaskan selesai, baru tak pindahkan ke tempat yang satunya begitu, tapi saya campur. Besoknya ya, jumlahnya awalnya 3, yang 2 itu yang mau molting, yang 1 sudah molting tapi cangkangnya agak keras dikit gitu. Pikir saya kan itu masih sama-sama lemahnya ya, ternyata yang 2 baru molting itu sudah habis. Dimakan oleh yang baru molting yang cangkangnya agak keras gitu. Jadi bukan ide yang baik atau yang bagus untuk mencampur, kecuali tempatnya luas ya, dan ada tempat untuk bersembunyi kayak gini. Sampun starternya habisan. Yang pundi mau manten delok manten. Oh nggih oh. Kau ngendi aku manglek ngomong cah teko. Ini lobster itu semakin banyak tempat untuk bersembunyi, itu kemungkinan untuk bertahan lebih banyak. Maksudnya bertahan dari gangguan temannya. Kolam ini kemarin, ini kan atas ada pohon jambu teman-teman. Pohon jambu ini harusnya kan dikasih, bawahnya sini dikasih jaring bentuk gini gitu, biar nanti daun yang jatuh tidak masuk ke kolam gitu kan. Ternyata setelah saya pikir-pikir, daun yang jatuh ke situ itu lebih bagus karena bisa dipakai mereka untuk bersembunyi. Pengalamannya, ini semua ya berasal dari pengalaman ya. Pengalamannya adalah sebelum saya kasih indukan ini dan buraya ini, jadi yang pertama, buraya yang pertama kemarin itu mereka ukurannya sudah 2-3 cm. Itu saya kuras, dalam arti saya bersihkan airnya dan kotoran daunnya itu saya bersihkan, saya buang ke sini gitu. Itu sudah saya bakar, udah kering. Jumlahnya ya banyak, ada telung cikrak paling. Nah kemudian setelah selesai kan bersih, tinggal genteng-genteng itu di pinggir kan saya kasih genteng-genteng sejumlah 40 lebih nih gentengnya, muter gitu dari sini pinggir-pinggir, tengahnya kan bolong, maksudnya tidak ada tempat untuk sembunyi gitu kan. Setelah saya amati, ketika ada temannya yang baru molting itu langsung dihabiskan gitu kan. Jadi karena kurang tempat sembunyi, maka pikiran saya daun ini bermanfaat untuk tempat sembunyi gitu, maka ya dibiarkan aja. Tapi ya efeknya nanti agak kotor gitu, tidak masalah, karena model saya untuk mengopeni atau memelihara lobster ini adalah model alam gitu kan, tanpa aerator sama sekali. Jadi harusnya yang baru molting ini kita pisah, dia pasti lemah, maksudnya badannya pasti belum kuat. Dan di situ, tapi sayangnya tidak kelihatannya di sini ya, di situ banyak sekali buraya-buraya yang sudah agak lebih panjang dikit. Kemarin 5 mili, sekarang sudah kelihatannya 1 cm. Berarti ini baru molting yang pertama untuk yang kecil-kecil ini. Nanti ditunggu 2 minggu lagi lah itu, atau enggak ada ya, seminggu itu akan lebih besar ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi, kalau bisa, kalau memelihara lobster hias itu atapnya kalau bisa ada tutupnya. Ini mau saya kasih tutup sebenarnya, belum sempat.
Kalau tidak tutup ya teduh begitu. Yang kedua, sebaiknya setelah molting dipisahkan, atau ketika mau molting dipisahkan. Saya juga mau ngecek kolam ini bertahan berapa bulan teman-teman. Soalnya ini kolam yang ekstrim ya, barbar, syukur daddy. Jadi ini kemarin sudah agak bocor di sini. Bocor di bagian bawahnya, yang situ yang agak lantai. Dan ternyata saya amati bocornya karena semut. Jadi sama semut itu dikerikiti, terus warnanya, lapisannya itu terkikis, kemudian bocor. Untuk menanggulanginya, yang bocor itu ketoro ora ya, tidak ketoro teman-teman, bocor di situ. Untuk menanggulanginya saya tinggal kasih isolasi yang hitam itu, ada perekatnya, apa jenis ya, apa selotip, selotip itu pokok isolasi hitam. Isolasi hitam. Jadi itu sudah cukup, karena bocornya kan tinggi, satu lidi gitu ya. Maka tidak perlu bingung kalau kolam kayak gini bocor, tinggal dikasih isolasi warna hitam, tapi bukan isolasi plastik ya, yang kayak ada serabut-serabutnya itu loh, apa ya, serat-seratnya, biasanya dipakai untuk membendel makalah atau membendel buku di pinggir itu ya. Yang itu sudah cukup. Baik, sudah 17 menit, lumayan lama. Terima kasih, mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau mau buat kolam kayak gini, hindari memilih paralon yang ada campuran karetnya teman-teman. Ini kemarin saya beli, ini kelihatannya harganya mahal. Kimbuh mereka apa ini ya? Ini kalau saya bengkokkan dia tidak akan patah, tapi ikut bengkok karena ada lapisan karetnya kelihatannya, daripada yang warna abu-abu yang di situ gitu. Tapi imbasnya ketika dipasang itu dia tidak begitu kaku seperti ini, kelihatan agak menurun toh. Agak menurun, jadi sebaiknya beli yang kaku gitu, tidak harus Maspion yang mahal ya, pokoknya ya harga yang kalau bisa yang minimalis gitu, tapi ini kan kaku seperti itu. Oke, sampun, terima kasih.